Ada kan? Sudah dijatuhin. Baju kita agak panas, Kamera buka, mati lagi. Enggak itu salah berada di tengah aja. Nah, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ibu, baik, saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah yang belum hadir pada hari ini. Beliau masih ada kegiatan di SD Suci. Disik kali disik Bu Desi. Sudah di mall. Mas nampak. Nah, baik, pada hari ini hari Kamis tanggal 3 Mei 2024. Nah, dengan ini kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita mengadakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 19 Singkawang yang nantinya akan diberikan pengarahan dari Bang Heri kita untuk melaksanakan tugas beliau. Mudah-mudahan untuk ini dengan kawan-kawan Bapak Ibu ada motivasi untuk bersama-sama untuk melanjutkan guru penggerak. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa juga nanti melanjutkan seperti Bang Heri kita ini. Nah, dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Jadi di sekolah kita ini ada juga yang berminat seperti Bang Heri yang sudah selesai. Terima kasih Bang Budin untuk mengangkat sekolah kita ini 91. Jadi tidaklah ketinggalan dengan SD yang lain. Nah, ini saya akhiri sampai di sini saja. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sambut dengan senyum, sapa, kemudian ramah-ramah pada gurunya. Nah, ini adalah salah satu budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan tugas kita, kewajiban kita sebagaimana biasanya. Dan di pendidikan ini bukan tanggung jawab kita sebagai guru saja, tapi seluruh komponen, baik itu masyarakat, pemerintah, dan sekolah itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan ini. Dan kita di sekolah ini memang dituntut untuk memberikan pembelajaran yang diharapkan. Jadi istilahnya bagaimana membawa siswa supaya mereka selalu berbuat yang positif. Jadi sekarang serba positif. Jadi aksi nyata itulah yang paling diutamakan. Aksi nyata dalam arti yang bisa untuk disebarluaskan kepada teman-teman yang positifnya, yang negatif nggak usah. Gimana dengan gurunya? Yang tidak ada gurunya, malah guru kelas jadi guru bahasa Inggris.
Jadi kemarin udah ada di pelatihan yang mereka yang Inggris di Singkawang itu ada beberapa sekolah. Kemudian apa lagi itu? Ada beberapa guru yang sudah berubah statusnya, tidak lagi jadi guru bahasa Inggris tapi guru kelas. Ini karena kemarin tuntutan tidak ada guru bahasa Inggris di sekolah. Tapi tahun ini, tahun pelajaran 2004-2005, bahasa Inggris dijadikan mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib. Nah, wajib. Tapi yang wajib kelas berapa? Kelas 3 sampai kelas 6. Untuk bahasa Inggris kelas 3 sampai kelas 6. Tapi alhamdulillah kita di sini ada bahasa Inggrisnya, ya. Masih nak lanjut masih lanjutkan ya. Jadi soalnya nanti bapak ibu pun telah bisa juga belajar ke kebetulan dalam guru bahasa Inggris. Jadi bagaimana cara mengajarkan ini, bagaimana menyebutkan ini, belajar aja lah. Tapi kalau yang dah kuliah Pak Supriyadi tidak belajar juga. Kita dah tahu. Nah, yang berdua sedikit usaha, ya. Apa yang dia nak ngartikannya. Jadi yang muda-muda lah, yang muda-muda ini adalah penerus guru-guru yang dah tua juga. Ya. Jadi kemudian daripada itu juga, sekarang soalnya di zaman digital ini serba digital, dan bahkan kemarin dikumpulkan juga istilahnya kepala sekolah dan petugas perpustakaan, literasi, numerasi. Oh, itu baru nak tahu aja ya. Kurang diolok selalu pintar-pintar semua. Karena belajarnya hanya baca tulis itu. Baca tulis itu. Di masyarakat dia yang diterapkan. Baca tulis itu. Bagaimana cara menghitung? Bagaimana cara menulis? Bagaimana cara membaca? Calistung, ini dulu dulu. Tapi sekarang dah anak-anak dia tuntutannya, dah berubah, kurikulumnya pun dah berubah. Jadi kurikulum sekarang dah kurikulum merdeka. Ini yang berat juga ini, ya, karena siswa dah diberi kemerdekaan, guru juga dah diberi kemerdekaan. Bagaimana menciptakan pembelajaran dan bagaimana siswa cara belajar, ya, merdeka. Jadi kita tinggal mengarahkan yang positifnya. Jadi anak sekarang nggak bisa ditekan-tekan lagi, nggak bisa ditekan-tekan lagi. Jadi literasi numerasi, kita mengumpul banyak nggak tahu gak literasi itu. Saya di grup pak sekolah lah, ini tidak tapi juga benar. Kalau udah ada informasi dari dinas pendidikan, wah coba pengertian. Tapi tidak dipakainya habis. Untuk siapa itu? Kemarin ada istilahnya yang harus ngisi masalah implementasi kurikulum merdeka juga. Tenaga pendidik dan sekolah, termasuk sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang ngisi, termasuk guru-gurunya. Kirim dengan udah ada linknya di situ. Padahal di bawah sudah tertera yang ngisi itu SD 82, SD 94, utara itu ada 3 tempat sekolah, kemudian kecamatan lain. Hanya sebagai simbol, hanya contoh aja, ambil salahnya untuk sampel. Tapi mereka ngisi, mungkin ada kalian ngisi, dialah literasi kurang masih, kurang dan paham apa yang dibaca ini, ya. Kurang baca. Ya. Ada kalau informasi, bukan lagi bertanya, Pak itu gimana Pak, itu gimana Pak, padahal tulisannya sudah jelas, ya. Dia istilahnya literasi. Jadi literasi bukan hanya sekedar baca lancar luar biasa, tapi tidak paham apa yang dibaca. Nah, tidak paham. Jadi literasi maksudnya bukan hanya sekedar baca atau belajar bacanya, tapi paham juga apa yang dibaca. Oleh karenanya sekarang yang kemarin istilahnya ada pembiasaan membaca, ya kan istilahnya untuk membiasakan anak membaca. Sekarang sudah berubah jadi budaya membaca. Nah, kalau budaya
dan memang kan luar biasa lagi dalam setengah-setengah. Harus dibiasakan setiap hari itu dilaksanakan. Itu namanya budaya membaca. Pojok baca bisa nak ditulis oleh yang tadi manfaatkan dibagi 2 buku dia, kemudian itu harap entah 15 menit ke setengah jam ya ambil buku baca. Karena ini pesan saya dengan guru-guru yang masih muda ini, jadi misalnya karena kita dapat di dunia pendidikan, saya istilah istilahnya aturan pendidikan, kemudian apa-apa program yang ada di pendidikan itu harus kita laksanakan. Jadi berinovasilah, berbuatlah dan berbagilah. Karena istilahnya berbagi itu sangat dianjurkan. Yang namanya berbagi, kalau kita juga istilahnya berbagi ilmu dengan siswa. Ya, ini memang termasuk salah satu aksi nyata yang harus kita laksanakan. Jadi berbagi dengan orang lain, kalau orang lain bisa manfaatkannya, bisa menggunakannya, itu menjadi amal ibadah. Nah, yang positif, yang jeleknya nggak usah dibagi-bagi. Seminasi budaya positif untuk SD Negeri 91 Singkawang saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dan Guru. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Heri Abdul Nur Hakim berbagi praktik baik untuk melanjutkan tugas ya atau modul yang harus saya selesaikan, yaitu budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini jikalau dilakukan secara konsisten, kita lakukan bersama-sama, akan menjadi perilaku yang baik dan bisa meningkatkan karakter anak kita nanti kita ya di organisasi di SDN 91 ini. Jadi sebelum saya mulai, mari kita berdoa dulu ya Pak ya, tadi. Oke, kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dari ridho Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Izin Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti paham dan tahu ataupun terpintar dari Bapak Ibu. Jauh, saya jauh dari kata sempurna. Di sini saya mendapatkan ilmu mungkin lebih dulu Pak ya, sama seperti Bapak juga dulu atau Ibu Bapak dulu. Jadi apa itu budaya positif sebenarnya? Ini yang perlu kita bahas Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita membahas lanjut budaya positif, kita harus mengetahui dulu apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang saya minta dari Bapak Ibu, coba tangannya diangkat. Tangan kanannya diangkat, digenggam. Sekarang Bapak Ibu pikirkan menyimpan barang yang sangat penting atau sangat berharga, entah itu emas, entah itu uang 100 juta, 100 juta dalam bentuk koin mungkin. Bapak Ibu pegang, sangat penting. Dan saya harap Bapak Ibu jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. Terus taruh di meja. Sekarang saya minta berpasangan. Belakang boleh, depan boleh, kanan kiri boleh. Kanan kiri boleh. Bapak Ibu. Mungkin Pak Ramudin dengan wajah mungkin boleh. Oke, sekarang jangan dibuka. Saya minta kepada salah satu dari Bapak Ibu kanan atau kiri dari pasangannya meminta buka tangan itu.
Bapak Ibu harus melindungi ini ya, harus dilindungi, jangan dibuka. Sekarang minta dibuka. Perintahkan kepada teman sebelahnya dibuka. Ya, itu Bapak Ibu itu tahu itu hal yang sangat penting ya. Itu rahasia Bapak Ibu, jangan dibuka. Sekarang salah satunya minta tolong dibuka. Ada yang buka, ada yang tutup, masih ada yang buka, ada yang tutup. Oke. Oke, sekarang kembalikan. Misalnya tadi Miss Vidya, Bu Bibi sekarang, Bu Bibi dan Miss Vidya, tolong dibuka. Ini barang penting ya, rahasia. Kembalikan lagi, bukannya dengan Bu Ayu, dengan yang lain, Bu Desi. Ya, Bu Desi bilang nggak mau, kata Bu Desi. Bu Desi bilang nggak mau. Kalau Marisa dikasih ketua para murid, bebas. Kalau Marisa ke para murid, katanya CS mana dibuka para murid. Sama. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi kalau para murid dengan Bu Alisa buka dua-duanya, berarti mereka saling percaya, saling mencintai, saling sayang. Beda. Beda dengan Bu Desi kan? Bukan Mia. Bu Desi kan? Ini orang mencintai loh. Kenapa? Ini rahasia. No. Sama juga sama Bu Desi tadi ya. Kalau Bu Ranma juga pasrah dengan Bu Dea, dikasihkan. Kalau Bu Miss tadi gimana? Sama. Ya, ada yang saling mempertahankan, ada yang membuka. Ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kontrol yang ada yang bertugas untuk membuka dan menutup itu siapa sebenarnya Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu sudah mengetahui itu. Tapi diri kita masing-masing, diri kita sendiri yang tahu kapan harus membuka dan kapan harus menutup. Dan prosesi lainnya buat nanya. Saling mencintai itu ya. Ya, ini tadi kan siapa yang memiliki kontrol, memegang kendali semua, membuka dan menutup? Pasti kita sendiri. Ya, itu bergantung kepada kebutuhan kita. Kalau tadi Bu Alisah tergantung Pak Abudin butuh apa dulu? Mau dibuka. Pak Abudin juga seperti itu. Bu Alisah perlu apa? Nah, kalau seandainya mengetahui dua-duanya, misalnya nih, Pak Abudin mau sholat, Bu Ayu kan pegang kunci. Kunci mana ya, Bu Ayu? Jelas dong, Bu Ayu harus buka kanan, ngasihkan kunci. Itu apa yang kita harus tahu dulu, apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Iya betul Bu bilang. Oke, baik, dari Dr. William Glasser mengatakan, ya psikiater dan pendidik, dia menyebut teorinya choice theory, intinya Pak Abudin, meluruskan beberapa miskonsepsi atau konsepsi yang bertebar biar. Ada yang salah, ada yang benar menurut dia pribadi. Jadi miskonsepsi itu bisa dikatakan konsep yang tidak jelas ya. Kadang menurut dia benar, tapi menurut saya salah. Dia mengatakan apa yang dimaksud kontrol? Ya, pertama, ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya memang kita tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Ya, sudah saya sampaikan kemarin di modul 1.3 yang ada Bu Ija, kita bertugas hanya untuk menunggu kembangan anak, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, bukan memaksa anak untuk tumbuh. Seperti ilmu padi kemarin, kita ibaratkan petani, hanya bisa memupuk, menyiram, tidak bisa menginginkan padi itu tumbuh subur. Ya, kita hanya menjaga ya Pak ya. Nah, seperti itu juga anak. Walaupun tampaknya kita tuh sedang mengontrol murid, ya. Tapi hal demikian terjadi karena memang murid mengizinkan dia dikontrol oleh kita dengan seperti keterpaksaan. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu.
Ya, nanti larinya ke nanti lulus selanjutnya nanti ada materi selanjutnya ada nanti. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar ya, karena memang murid membutuhkan dia diperintah atau diatur oleh kita seperti itu. Seperti tadi yang saya bilang sampaikan Bu Alisa dan para murid tadi, apa dulu yang dibutuhkan murid? Rupanya anak-anak butuh dikontrol oleh orang kita. Makanya dia mengizinkan secara stimulus atau respon dan mengizinkan dia diatur oleh kita. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, perilaku negatif termasuk perilaku negatif Bapak Ibu. Semua kita berperilaku itu mempunyai tujuan atau motivasi. Nanti bakal ada materi selanjutnya. Kenapa kita melakukan hal negatif? Kenapa kita melakukan hal positif? Itu memiliki tujuan. Semuanya tanpa terkecuali. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif efektif dan bermanfaat tidak selamanya rupanya. Menurut pakar tadi, penguatan positif atau bujukan untuk kontrol segala usaha untuk mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengatur murid. Dalam jangka waktu tertentu, ya, dalam jangka panjang nanti murid akan berubah atau memilih-milih siapa yang diizinkannya, siapa yang mengontrolnya. Contoh, saya di kelas 5B mungkin tidak bisa mengontrol murid secara sempurna, tetapi Bu Desi yang sudah memberikan pelajaran setiap hari bisa mengontrol muridnya. Nah, seperti itu. Ya, penguatan positif belum tentu efektif dan bermanfaat. Kemungkinan kalau saat anak menyadarinya, dia akan mencoba menolak bujukan kita atau bisa menjadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Seperti itu saya sampaikan tadi. Ya, belum tentu selamanya kelas 6A patuh kepada saya, karena kita tidak terbiasaan tadi. Tetapi 6A patuh kepada Bu Alisa yang sudah biasa memberikan stimulus atau respon atau perintah yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini rupanya sedikit berbahaya. Nanti juga ada di modul pembelajaran selanjutnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Rupanya kalau kita menyalahkan anak, kamu kok terlambat terus sih? Itu yang sangat membahayakan rupanya. Ya Pak, kita sama-sama belajar Pak ya. Rupanya sangat membahayakan itu. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Mereka selalu gagal. Aku salah terus. Dalam dimarah orang tua di rumah, gurunya mereka salah. Kamu terus yang terlambat. Jadi dia merasa dirinya gagal. Ini yang sangat membahayakan karena anak tertekan perasaan. Iya, betul anak. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif pada diri mereka sendiri. Aku salah. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini ya, karena guru tidak sadar bahwa menyatakan kalimat yang negatif rupanya. Saya juga kadang merasa diri juga tidak sadar sih. Kadang, putra, kamu lagi. Sebenarnya seperti itu tidak baik dan tidak boleh. Secara stimulus atau respon, putra pasti memikirkan dalam dimarah mamanya, main lagu mungkin, balik siang-siang, sekolah pun tidak ada yang dukungnya. Nah seperti itu, tidak ada pengakuan dari orang terdekatnya, termasuk gurunya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa seperti kita selalu percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap murid-murid kita. Apapun yang kita lakukan pasti bisa diterima anak. Apapun kita berikan pasti bisa diterima anak. Padahal pada orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif. Ya, saya mengakui itu. Kemarin pernah saya bilang kepada Bapak Ibu, saya pernah teriak kepada anak, rupanya tidak efektif memang. Seperti itu, kembali lagi ya, Kak Desi ya. Kembali lagi, saya teriak kembali lagi itu. Seperti itu. Rupanya memang tidak efektif. Mungkin pada saat itu Yusuf sementara diam, waktu saya bilang diam. Tidak untuk jangka panjang. Nyatanya saat sekarang Yusuf masih saja waktu saya merekam kemarin, mukanya di kamera. Tidak takut ya. Dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk ya, dia akan menyimpan rasa dendam Bapak Ibu kepada kita.
Selanjutnya, apa itu makna kata disiplin? Oke, kita bahas. Kita mendengar kata disiplin pasti berbicara tentang aturan, hukuman. Apa yang berlintas pada kita? Pasti ada pikiran kita mengatakan itu hukuman, serta tertib. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir. Ya, kemarin saya belajar lebih lanjut. Rupanya penghargaan itu sebenarnya adalah misalnya seperti yang contoh Bapak Ibu. Anak kelas 1 bisa belajar membaca. Seharusnya kita jangan memberi hadiah. Karena proses anak belajar itulah sebuah penghargaan buat dirinya sendiri. Dia mampu membaca, itulah penghargaan terhadap dirinya sendiri. Saat kita memberikan hadiah, itulah kita sudah merenggut ke kebahagiaan dia sebenarnya. Karena suatu saat kelas 2 nanti Pak Heri akan mengasih hadiah kembali kalau saya bisa mengerjakan soal. Pak Heri akan memberikan hadiah kembali kalau saya Bu Pipi akan mengasihkan hadiah kembali kalau saya bisa juara. Dan pikiran anak itu pasti mengharapkan hadiah. Betul. Ya. Siapa ini? Ya, Bu Rema. Siapa ini Bu Rema? Aki Hajar. Dewasa. Ya, Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Seperti saya Bapak Ibu ya, nanti datang 6:30 ya. Masih saya datang 7 lewat. Kata saya Pak ya, yang buruk dengan itu Pak ya. Ya saya juga sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau diri kita sendiri, menggali motivasi kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya, jelas. Harus ada seseorang atau pihak ketiga yang mengatur kita. Ya Bapak Ibu. Saya juga kadang berpikir sepertinya SDN 91 kalau didatangin kepala sekolah killer, wah datangnya setuju semua lah dia. Termasuk saya mungkin. Kemarin sempat kita itu kan Pak ya. Ya Bapak Ibu mohon maaf ya, karena memang memang disiplin ini PR besar ya Bapak Ibu ya. Termasuk saya sendiri memang bagus saya ulang kembali, saya mohon maaf kalau memang belum bisa mencontohkan hal yang baik kepada siswa saya dan siswa SDN 91 termasuk Bapak Ibu. Mungkin saya masih suka telat. Kadang ya Bapak Ibu ya, para budin ya di belakang misalnya, karena takut siswa lihat sebenarnya. Pribadi saya sendiri sih, semoga kita kedepannya nanti bisa lebih disiplin untuk masuk sekolah. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, dari diri kita sendiri. Susah melawan takut katanya ini. Kita pengen disiplin. Saya sebenarnya bangun awal, Pak ya, sholat subuhan awal jam 4:30, masih saja. Kadang ada bocil itu Bapak Ibu. Internal, jangan sampai ada motivasi internal tadi, yaitu orang ketiga atau kepala sekolah yang lebih killer daripada kepala sekolah kita sekarang yang merubah semua itu semua. Itu yang membahayakan ya Bapak Ibu. Diana Gaussen juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, ya, bagaimana menguasai diri, dan ini larinya ke profil belajar Pancasila, yaitu profil mandiri. Kita bisa mengatur waktu, bisa mengatur manajemen waktu. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Sangat jelas.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Bukan dari kita yang atur. Anak-anak kamu harus masuk jam segini. Tidak. Anak-anak kamu harus seperti ini. Tidak. Tapi muncul dari dirinya sendiri. Bukan dari perintah gurunya atau orang lain. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Diana Gosen tadi mengatakan mengartikan disiplin itu sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Inilah yang dinamakan dengan nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Ya, nilai kebajikan yang seperti ini bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, kita lepaskan dari suku apapun, dari agama apapun, dari latar belakang apapun. Nilai-nilai kebajikan ini adalah kita sepakat di bawah nilai-nilai kebaikan yang tumbuh, yang harus tumbuh. Nilai-nilai karakter yang tumbuh pada diri kita dan siswa kita. Apa itu? Kembali ke sini Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Tetapi ada juga organisasi lain mengatakan, apa itu yang nilai kebajikan universal? Dan kita mengatakan profil pelajar Pancasila. Lihat Bapak Ibu, sama. Nilai-nilai kebajikan ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri. Ini ada 6 organisasi Bapak Ibu, tetapi saya mengambil 2 organisasi saja dari profil pelajar Pancasila dan dari organisasi dari Virtus proyek penilaian nilai kebajikan. Tuh, tanggung jawab, rasa hormat, pengertian, bijaksana, bersyukur, toleransi, berprinsip, bersahaja. Pasti selalu nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu. Ada integritas, termasuk masih menyinggung tentang profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Wah, time to ice breaking nanti saja. Oke, kita lanjut. Materi selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Apa itu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi? Ya, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Bagaimana kita telah berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dan lingkungan? Atau ada dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin dituai pujian, karena uang, dan karena lain-lain. Bukan dari motivasi intrinsik kita diri sendiri. Iya, nanti ke situ ya Bu Desi ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan senyuman? Pernah Bu Desi? Pernah. Kerap. Untuk mendapatkan hadiah? Pernah. Ya, pernah. Atau untuk hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Pernah. Ribu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang motivasi tadi apapun yang kita lakukan selalu ada motivasi Bapak Ibu ya. Pasti ada motivasi. Kalau tidak ada motivasi berarti memang stimulus atau responnya yang besar. Pasti ada tujuan. Ya betul. Structuring school discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini sangat penting Bapak Ibu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sepertinya nanti saja. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai kebajikan. Dari 1, 2, 3 ini Bapak Ibu, mana yang sering nampak dalam perilaku kita di sekolah Bapak Ibu?
Tiga. Saya begini Bapak Ibu, saya pernah itu tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Saat saya kemarin jadi GTT di Sepangkai, saya merasakan diri saya di posisi ketiga. Saya tidak peduli hujan badai. Saya lebih awal berangkatnya, takut terlambat. Itu padahal zaman Covid Bapak Ibu. Saya bisa ke rumah-rumah orang tua, mengenali semua orang tua. Tapi kenapa kembali ke ini Bapak Ibu? Padahal normal seperti ini, kenapa saya masih jarang ke rumah orang tua, datang masih sering terlambat? Itulah fungsinya kita merefleksi diri Bapak Ibu ya. Apa itu polisi? Itulah polisi. Padahal lebih dekat sebenarnya kan. Bisa istilahnya asik dengan orang tua sebenarnya kan. Nah itu tantangan Bapak Ibu. Bahkan maaf Bapak Ibu, saya ke Sepangkai itu seperti putra ya Pak Rambunya. Soal tahun depan berubah. Kita semua Bapak Ibu, jangan sampai ke tahun depan berubah dari semester baru nanti. Oke, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa sering melakukan hal ini. Takut dihukum, masuk lebih awal. Takut dihukum, pakai sepatu. Takut dihukum, mengerjakan PR. Ya, bukan timbul dari motivasi intrinsiknya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, pengen dipuji kata Bu Dea. Nah, pecibu. Tuayan pujian dari orang lain. Seperti itu. Siswa juga kadang pernah melakukan seperti itu. Jangan siswa, kita pun juga kadang juga pernah melakukan seperti itu. Dan saya harapkan kepada Bapak Ibu semoga kita nanti suatu saat bergeser ke poin ketiga, melakukan sesuatu karena dengan kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi saya sampaikan. Profil pelajar Pancasila. Ya ujung-ujungnya apa tadi Pak? Ujung-ujungnya ikhlas Bapak Ibu ya. Ikhlas bakti bina bangsa. Itu pramuka ya. Oke, apa itu hukuman? Bapak Ibu, hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, Dayat gimana ya? Jin gimana? Dayat datang telat, langsung ditutup pagar. Dayat kamu saja jangan masuk. Ya, itulah disebut hukuman. Hukuman terkesan tidak ada faedahnya. Rasanya sih tidak ada faedahnya, tidak ada fungsinya. Di Dayat dibiarkan siang sampai siang, tidak akan masuk pelajaran, tidak akan ngapain-ngapain, cuma duduk di sini. Nah, hukuman itu bersifat langsung dan itu dari gurunya, bukan dari kesepakatan antara siswa dan murid. Dan murid tidak tahu menahu. Dah kamu tidak tahu fungsinya apa, tidak tahu peraturannya kapan dibuat. Nah itu hukuman. Dan tidak ada faedahnya, tidak jelas lah yang jelas. Ya hukuman. Ya, tuh tanpa melalui suatu kesepakatan dan pengarahan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Tadi bisa dengan pukul, bisa dengan seperti tadi. Dulu kita sampai jam 1. Dan tidak tahu menahu dan sampai jam 1 duduk di situ. Ah, itulah namanya hukuman. Tidak ada faedahnya. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah kita atur, sudah kita buat, kita sepakati dengan siswa dalam berkelompok atau ramai. Ya, kita sepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Itu kesepakatan kelas kata Bu Ayu. Konsekuensi yang akan diterima, ada konsekuensi yang akan diterima bila melanggarnya. Seandainya contoh, Dayat datang, Dayat, kamu datang terlambat Dayat. Oke, Dayat boleh masuk. Tapi Dayat hafalkan perkalian ya, 1 sampai 9 saja. Perkalian 9 saja. Bapak mau dengar Dayat. Itu masuk konsekuensi Bapak Ibu. Dayat kamu datang telat Dayat. Dayat sekarang tulis ya kertas 10 kalimat karena Dayat masih kelas 2 Bu Ana kelas 3 ya. Kelas 3 Dayat disuruh nulis 10 kalimat. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Itu masih masuk konsekuensi. Dayat melakukan sesuatu karena melanggar kesepakatan sekolah. Karena masuk telat. Ya, Bapak Ibu ya. Waktu lumayan ya.
Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ya, tidak kita tinggalkan, tetapi kita tetap menjaga Dayat. Kita pantau Dayat ngapalkannya. Kita pantau Dayat nulis kalimat maafnya. Tadi sudah hukuman, konsekuensi, sekarang apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok atau kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ya. Restitusi juga merupakan sikap kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi bersama untuk mencari akar masalah mereka, bagaimana penyelesaian masalah mereka. Membantu murid berpikir kritis tentang seperti apa nih. Misalnya, Dayat maunya apa sih sebenarnya? Dayat kenapa terlambat? Contoh Bapak Ibu ya, Dayat datang terlambat. Dayat, kamu datang telat Dayat. Dayat, kalau Bapak boleh tahu, kenapa Dayat telat? Tidur Pak. Oke, Dayat tahu sekarang pukul berapa? Tahu Bapak jam berapa? Jam 8. Oke, Dayat tahu itu masuk jam berapa? Jam 7 Pak. Berarti Dayat tidak sepakat dengan keyakinan sekolah. Dayat telat. Jadi apa Dayat bisa memperbaiki kesalahan Dayat? Baik Pak, saya berusaha untuk memperbaiki ini dengan mungkin Pak saya membersihkan WC ataupun dari Dayatnya ya, ataupun saya menulis kalimat tadi Pak 10 kalimat saya berjanji tidak akan pernah lagi, atau saya menghafal perkalian Pak 1 sampai 9. Seperti itu restitusi Bapak Ibu. Dia berpikir untuk bagaimana cara mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ya. Bekerja sama antara guru dan siswa, kolaborasi. Itu namanya restitusi tadi. Kalau hukuman tidak ada faedahnya, dikasihkan tadi. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu, tapi dia harus melakukan sesuatu timbal balik. Ya. Kalau misalnya dia telat, dia harus mengapa. Tapi kalau restitusi, kita kembalikan lagi ke murid. Dan kita ingatkan lagi kesepakatan sekolah seperti apa. Jadi dia yang berpikir juga, dia juga yang menyelesaikan permasalahannya. Itu restitusi Bapak Ibu. Itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dihukum oleh penghargaan. Ini dia. Ini anak-anaknya nih, dihukum oleh penghargaan nih, Pak Agus. Oh, ada di sini di kantor. Oke, Al-Fikun mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kot, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu. Seandainya ada anak yang pandai membaca, kita beri hadiah, itu kita sudah merenggut penghargaan dirinya sendiri. Seharusnya kita tidak memberikan hadiah itu. Proses dia belajar itu sudah luar biasa. Itulah namanya penghargaan tertinggi untuk anak A itu. Bukan dengan kita memberi hadiah 1 juta atau 100.000. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Penghargaan dia bisa membaca itu prosesnya. Itulah penghargaan yang sangat tertinggi kepada dirinya sendiri. Nanti Bapak Ibu ya. Nah, Al-Fikun juga mengatakan penghargaan merusak hubungan. Contoh, ketika ada seseorang diberikan hadiah, dipuji di depan orang banyak, pasti ada beberapa kepala yang ingin ataupun iri dan tidak menyukai orang yang diberikan hadiah itu. Wah tonjol ya, banyak. Dia tolong ya. Nah seperti itu. Jelas, kata Al-Fikun, penghargaan tersebut merusak hubungan. Jelas, silaturahmi jadi rusak ini. Kedua, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan. Ya, mereka percaya kalau mereka tidak mempunyai kesempatan. Dah hafsa tolen 21. Dah santri. Dah santri tolen 21 kapan belajar? Patoknya gitu itu deh. Nah itu dia. Ya, dia tidak memiliki kesempatan dan berhenti mencoba. Itulah salahnya. Kalau kita memberikan penghargaan sebenarnya. Kalau menurut pribadi saya, menurut hemat saya, penghargaan itu boleh, tetapi jangan di depan orang ramai sepertinya. Nah, jadi penghargaan itu boleh, tetapi jangan sampai diberikan di dalam atau orang ramai. Sebenarnya. Seharusnya ya tadi Bu Devi.
Dan saya dengar juga kurikulum Merdeka sekarang tidak ada yang tidak naik loh, para Budin. Ya benar ya. Tidak ada yang tidak naik loh. Sebenarnya naik semua ini. PR besar kita nih. Iya Bapak. Merdeka tidak ada yang tidak naik. Kalau kita ketahuan habis kita dilaporkan. Anak harus naik terus. Ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut pribadi saya, penghargaan itu boleh diberikan, tetapi mungkin jangan di dalam keadaan ramai. Gimana Bu ya? Ya sebenarnya saya juga kurang setuju sih. Saya pribadi kurang setuju kalau ada juara di rapor. Ya udah distribusikan saja. Jadi yang tahu, tolong buka di rumah aja gitu. Seperti itu. Jangan sampai ada dia sebenarnya kalau pribadi saya. Itu tadi. Iya. Yuk. Iya, motivasi dan jadi tradisi, jadi budaya ya. Jadi budaya. Ya, bagaimana seperti? Saya dukung asli ya, saya dukung ya. Kenapa ya? Karena itu kan cuma berbentuk teori. Yang praktek kan kita, iya ya. Bahasanya itu sebenarnya teori itu ya. Yang prakteknya siapa ya? Mungkin tidak berpendapat dengan itu kan. Yang prakteknya siapa? Kalau bagi kita. Yang lebih tahu kan pasti yang praktek daripada yang teori. Ya, yang menjalankan. Ya. Memang sih, bagaimana nih? Bahasanya dia. Nah, kalau menurut anak lah pendapat saya. Atau ada Bapak Ibu, gimana semestinya kan populer kan? Gimana yang di budaya? Memang dari dulu iya. Ada dari dulu ya kan. Coba tuh kata para bina tadi. Ya betul. Sesuai kondisi lah Bapak Ibu ya, sesuai kondisi. Ya tadi kata saya memilih kalau masih ada ya, memang saya sembunyikan aja lah kalau dia. Ya betul. Sebenarnya saya bertakut ke poin 1. Aku ke poin 1 saya. Kawannya marah dengan perjuangan. Dan kedua, ujung-ujungnya Putra nggak mau dalam usaha, Carmila nggak mau dalam usaha, Arti nggak mau dalam usaha ya. Malah dia boleh perjuangan dapat perkataan deh saya itu. Iya sudah. Kasihan dengan anak-anak yang kurang dari kawan-kawan yang lain. Ya, mungkin dari kata-kata ini lah semuanya teori. Ya. Ya betul. Sama dengan karena dikasih penghargaan setelah pun diberi naik tuh nggak dijadikan ulangan pun naik tuh itu. Betul. Betul. Kementerian maunya sempurna sebenarnya. Nah, kementerian maunya sempurna, tapi kita yang jalankan itu lah yang tahu sebenarnya siswa kita. Sampai dengan yang di kota, soalnya tinggi-tinggi, top semua dikasihkannya ke kita. 91, dengan anak lah ya, mama gue. Daya tak salut dengan apa juga. Beda kasus kedua Bapak Ibu. Kasus kedua, ada anak-anak yang bisa ngatur kata, ngatur kalimat, ngatur huruf.
adalah suatu keterampilan baru. Dia sadar udah bisa tahu baca, tahu ngatur. Inilah sebenarnya penghargaan dirinya sendiri sebenarnya. Gak perlu ada yang lain sebenarnya. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga-bangganya dengan pencapaiannya sendiri, maka kita sedang mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakannya secara alamiah. Itu lagi Bapak Ibu. Dia suka, dia naik, dia suka, dia nilai-nilai tinggi. Sebenarnya para murid tadi, kalau kita beri hadiah sebenarnya dah. Di situ dengan kita mengatakannya salah. Karena kita ujung-ujungnya membiasakan dia untuk dapat hadiah. Ya, yang namanya pakar pendidikan ini. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin. Bila ada seseorang berbuat salah, kita selalu mengatakan tumpahin air lah. Ditumpahkan air, tumpah. Ini apa? Kita selalu mengatakan tidak apa-apa. Tetapi kita lupa caranya bagaimana dia membiasakan dirinya untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Seperti contoh, tumpah air. Maaf ya Pak, tumpah air. Tumpah. Kita diam, harusnya diam. Harusnya orang yang menumpahkan itu harusnya tahu mengambil tisu kah, meminta maaf kah, dilakukan kah baginya. Seperti itu yang dimaksudkan di sini. Nah, kebiasaan kita selama ini mengatakan saat ada yang berlaku salah selalu memaafkan dan tidak apa-apa, sehingga dia lupa dengan cara meminta maaf dan bertanggung jawab atas tindakan yang berbeda. Seperti itu. Itu yang salah dari kita. Nah, sebenarnya lebih betul memaafkan boleh, tetapi kita bantu dia mempertanggungjawabkannya sebenarnya. Apa yang harus dilakukan selain meminta maaf? Itulah membiasakan mendidik karakter anak kita sebenarnya. Oke, kita refleksi soal di teks sebelah. Ini Pak ya. Bapak Ibu, nama Kak? Aduh, Bang. Mencatat 100 kali. Di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Disebut apa itu, Bapak Ibu? Sebut apa itu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman yang tadi rencana. Sanksi konsekuensi atau hukuman? 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Sayangnya rupanya kasusnya anaknya tidak tahu nulis atau baru-baru tahu nulis. Baru-baru tahu nulis. Harusnya ada apa? Sanksi. Kita lihat. Karena kasusnya mungkin anaknya baru pandai nak nulis. Ya, jadi harus membiasakan dia nulis. Contoh lain PJOK. Ada Yusuf telat datang di pelajaran Pak Supriyadi. Pak Supriyadi nyuruh dia lari. Kawannya dapat pemanasan. Kasusnya. Yusuf datang, Pak Supriyadi ngasih dia nyuruh lari 2 kali keliling lapangan. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Yusuf datang terlambat. Pelajaran PJOK. Kawan-kawannya udah selesai pemanasan lari 2 keliling lapangan. Oh, konsekuensi. Sekarang Yusuf disuruh masuk keliling 2 kali lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya. Karena pas pelajaran PJOK dan itu membutuhkan aktivitas fisik dan pemanasan. Lari bimbing lapangan basket karena terlambat dan sekolah. Saya seperti itu.
hukuman. Karena itu tadi bukan kasusnya PJOK. Bukan PJOK tadi, wali kelas. Nggak ada fungsinya. Karena kita ngasihkan 20 hari. Ada hukumannya. Ya, ini membersihkan coretan yang dibuatnya di beda tulis. Hukuman atau sanksi. Caranya dia dah coret mejanya, kita suruh bersihkan. Akhirnya dia sanksi atau konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman, tak ada bacaan. Betul. Menggantikan kertas tulis teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena dia dah coret-coret dah salah. Apa enggak? Tapi ada saya. Berjemur, berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Oh, jadi semua ya Bapak Ibu. Hukuman. Kemudian diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, apa itu? Bahaya sangat takut. Pasti hukuman karena tidak ada peredaran. Cari bedanya ya kita. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Jangan peredaran. Membersihkan tumpukan air di meja karena ada senggol. Konsekuensi. Cari ya. Kehilangan 10 menit dari jam istirahat karena tidak terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi karena dia tidak belajar, kita ambil jam istirahatnya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Tetap konsekuensi karena dia tidak sengaja. Tetap harus ada konsekuensi dari perbuatannya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit. Konsekuensi. Itu yang saya mengatakan tadi. Tari di pelajaran PJOK. Konsekuensi. Lanjut. Oke Bapak, Bapak Ibu kita main bareng. Belum bisa. Time to SD. 2, 4, 6, 8, 12. Apa? Boleh? Ganti posisinya aja. Tepuk semangat. Oke. Oke, saat saya bilang clap, tepuk tangan. Clap, tepuk tangan. Saat saya bilang boom, taruh di kepala atau di perut. Clap, tepuk tangan. Boom, di tangan. Saat saya bilang snake, ambil. Oke? Kita coba dulu, coba. Saya bilang clap, tepuk tangan. Saya bilang boom, taruh situ. Snack, ambil. Berebut. Biar konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Kita coba dulu, Clap. Boom. Clap. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Clap. Boom. Clap.
Oke, itu. Mungkin dulu sudah ada namanya apa ya, kesepakatan dulu. Bahkan sebelum ada kurikulum merdeka pun mungkin sudah dilaksanakan, tetapi beda nama saja. Beda nama aja Bapak Ibu. Saya yakin guru-guru senior, guru-guru saya pasti sudah melakukan, terima kasih Bu, sudah melakukan kesepakatan kelas. Tetapi namanya aja yang beda sebenarnya. Oke, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang disepakati, kalimatnya mudah diingat agar nantinya menjadi kesepakatan kelas. Keyakinan kelas jadi kesepakatan kelas. Banyak kelas-kelas kawan-kawan yang udah saya lihat sudah ada kesepakatan kelas. Berarti sudah buat keyakinan kelas. Yang dimana guru menyatakan dan siswa sepakat semuanya. Keyakinan kelas bisa lebih abstrak Bapak Ibu, lebih nyata daripada peraturan. Peraturan kadang betul-betul ya, cuma tidak dijalankan. Seharusnya keyakinan kelas yang mudah dijalankan kita kasih. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal umum, Bapak Ibu jangan menyulitkan siswa. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kalimat negatif Bapak Ibu, selalu positif. Keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya seperti diterapkan di lingkungan tersebut, jangan lingkungan masyarakat diterapkan keyakinan kelas. Misalnya contoh apa ya? Tidak boleh bersiul-siul di depan, berarti kan bukan tempatnya, kan? Boleh aja kalau mereka bersiul di luar. Kelima, semua warga hendaknya ikut berkontribusi. Ya, jangan ada satupun anak yang tidak memberikan kontribusi dan tidak sepakat, Bapak Ibu. Karena bahaya yang terjadi mengurangi keseruan. Terakhir, bersedia meninjau kembali. Kalau keyakinan kelasnya perlu diupdate, bisa kita update sesuai dengan kondisional, Bapak Ibu. Kondisi ya. Ya, dalam keyakinan kelas Bapak Ibu selalu harus ada nilai-nilai kebajikan tadi. P5 begini Bapak Ibu. Pendidikan karakter. Tanpa dan terlepas dari suku, bangsa dan agama apapun Bapak Ibu. Kita harus patuh dengan keyakinan kelas yang disepakati di kelas. Oke, mari kita simak video keyakinan kelas yang telah saya buat. Izin ya, Bu Desi. Dah orangnya gelap. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini saya buat di kelas 5D, di mana yang sudah pernah dibuat oleh Bu Desi. Tapi saya juga dari anak-anak keyakinan kelas seperti apa? Rupanya dulu kemarin, jangan mencontek, katanya kan, nggak boleh selamat sekolah atau kelas, jangan pakai sepatu, jangan pakai sandal. Kita bisa nggak ada dengan kesepakatan juga. Jadi kita biasakan anak-anak berpikir naratif itu. Dia berpikir seorang, jangan minta orang ngomong. Kita nggak kayak ngomong. Pas buku etis hari saya lah, memang anak kritis. Ada beberapa yang kritis belakang. Malah kadang pendiamnya kadang yang luar biasa. Jadi kemarin saya coba, aduh bahasa dulunya. Jadi anak-anak disuruh nulis. Saya tahu apa itu ya, gini ya. Tuh, anak-anak nulis, sibuk sendiri deh. Jangan kita buat Bapak Ibu. Nah, sibuk seorang yang nuliskan dengan ide dia terus kreatif dia. Tulis deh, Ipan. Api gitu. Justru kita nggak mati ya, Pi.
lagi. Dari tempelnya mayang-mayang lagi kan. Dulu pun ada mau tempelnya tapi. Kita bacakan lagi. Ada yang masalah tidak boleh terlambat sekolah, tidak boleh makan saat guru jelaskan, harus mendengarkan guru jelaskan. Betul nggak ada sepakatannya? Wah, jangan membuli teman katanya. Yo, kita membuli kawan itu. Dia sepakat, kolektif juga sebenarnya, ke kawannya juga. Nah, langsung kita kasih penguatan. Jangan sampai ada yang bully kawannya. Jangan sampai ada yang terlambat masuk kelas. Jangan sampai ada yang makan. Jadi keadaan fokus Bapak jelaskan seperti itu. Jadi beri penguatan aja Bapak Ibu. Barulah kita buat jadilah kesepakatan dari keyakinan keyakinan ya. Iya, sepakat aja. Ingat Bapak Ibu ya, jangan sampai kita yang buat, kita turut menyepakati, yang jelas anak-anak yang buat. Itu hasilnya. Ada yang negatif, Pak Budi. Harusnya jadi tempelnya. Itu selanjutnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi ke tadi sengaja Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini udah hampir seru-seru enggak nih Bapak Ibu? Malah sebenarnya agak ngantuk, tapi kok di sini yang sebenarnya. Nah intinya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita pengen dunia berkualitas seperti apa? Apa yang dunia berkualitas? Apa kebutuhan dasar manusia? Ada kasus nih Bapak Ibu, silakan dibaca sebentar. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira alasan Doni melakukan hal itu? Apa yang Bapak Ibu pikir? Apa lagi Bu deh? Lapar. Apa lagi Pak Budi? Lapar, ada jajan. Lapar. Oke, sekarang kita harus tahu Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Minum edukasi ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Tadi katanya lapar, syarat, dan kasih jajan. Ya. Pertama, bertahan hidup. Bisa jadi Doni tadi memang lapar, pengen hidup, jadi dia makan. Ya betul. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak-anak yang pengen dia disayang. Nah, perhatian dengan Bu Ana. Betul. Kayaknya memang Dayat minta perhatian dengan Bu Ana ya. Ya betul. Kedua, kasih sayang ya. 1 kasih sayang, 2 1 hidup, 2 kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan, dia pengen diakui, pengakuan dan ya berkuasa. Keempat, kebebasan, saya pengen bebasnya, berburu. 5, kesenangan, hanya fun aja, suki-suki aja. Nah seperti ini. Kira-kira yang seperti tadi, Doni apa lah kira-kira?
Iya. Udah. Mana lihat saya itu? Dia juga khawatirnya saya dari tadi nih. Belum datang, berani cari. Kenapa nih? Minum aja. Pertama, bertahan hidup. Jangan stres, tapi jangan sih. Jangan bertahan hidup larinya nanti bagian saja ya. Kalau dia pengen lapar, dia tetap pengen bertahan hidup. Tapi sebenarnya lipat Bapak Ibu. Pertama dia pengen disayang oleh orang tua, keluarga, teman, rekan kerja, dan lain. Dia pengen senang-senang aja, kolaborasi, pengen traveling, disiplin, seperti aja, mungkin aja. Berkuasa, nah itu tadi juga bisa membagikan orang tua. Dia pengen diakui, aku dia bisa. Dia membagikan juga orang tua ini. Nggak jago, betul. Itu lebih kesatuan nggak tuh biasanya? Bebas, dia pengen bebas berkreasi, bebas berinovasi. Ya, tuh. Diterima atau disayang bisa dipenuhi kalau kita saling memahami atau menghargai karakter satu sama lain. Penguasaan atau pengakuan bisa dipenuhi kalau kita yakin kemampuan pada diri kita, motivasinya tumbuh dari dalam diri kita atau intuisi. Kesenangan juga bisa terpenuhi kalau kita berkolaborasi dengan teman sejawat, sering bersama keluarga, refreshing ke pantai, pasti dah senang lah ya. Kebebasan juga bisa dipenuhi. Kebebasan bisa dipenuhi kalau kita yakin dengan kemampuan sama, kemampuan intrinsik tadi, tanggung jawab dan tujuan yang ingin dicapai. Ini ada kasus Bapak Ibu. Bimo. Kita baca Bapak Ibu. Boleh dibaca Bapak Ibu? Ya Allah. Bimo, saya baca dulu. Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya Utara. Dengan penuh keramaiannya, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung seringkali mengajarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Dia butuh apa sebenarnya? Mantap, tuntas, banget. Dia pengen dapat perhatian. Kesenangan. Kalau dia pengen bahagia aja, main-main aja, lari-lari. Sorry. Ibu kejar aku karena aku hebat kan Bu, bisa bikin ibu guru kejar aku. Hebat aku tuh katanya, penguasaan. Ya, dia bangga. Ya. Aku bosan. Bosan di sekolah katanya. Dia pengen? No, bebas. Ya, dia pengen bebas. Bosan deh, jangan apa? Betul katanya. Bapak. Sekarang harus Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Pengen apa deh Bapak Ibu? Kayaknya kesenangan. Nah, kita coba pilih kesenangan. Nah, memang kan kesenangan. Dia pengen bebas saja, bersiul-siul, nyanyi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Iya, betul, masuk. Lalu cinta dan kasih sayang, perhatian. Pengen diperhatikan, ada yang baru. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukkan ke teman-temanku di kelas. Bosan. Dia pengen diakui. Ya, dia pengen diakui. Bahwa gambarnya bagus sebenarnya. Aku bosan, Same. Masa badannya cuma gitu-gitu aja? Kebebasan. Dah 100 dah keren. Lo udah berapa menit itu? 1 jam 10 menit. Wow, kita lanjut pakai dulu.
Jago-jago Bapak Ibu rupanya. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya dunia berkualitas? Yuk olah kecilnya. Bapak Ibu, apa sebenarnya dunia berkualitas? Sebenarnya dunia berkualitas adalah apa yang di dalam pikiran kita yang selalu nyaman dan dilengkapi dengan semua kebutuhan kita. Pengen nggak Bu Nana dapat auto? Pengen nggak tinggal di istana? Nyantai kerek-kerek makan dodol yang berkalo. Pengen nggak? Pengen nggak? Coba. Bahagia kan kan? Pengen segala sesuatu yang dilengkapi fasilitas yang nyaman. Bila sebenarnya gambaran dunia berkualitas, tapi sayang seribu sayang kita tidak bisa masuk ke dunia ini. Pasti ada. Pasti ada. Di antara yang paling ada yang tidak kita bisa cukupi. Sungguh rapi pun, rapi Sultan Andara masih ada yang tidak bahagia ini, pasti ya. Rapi anaknya di mana? Cowok ini. Pasti dia pengen anak cowok cewek. Cahaya lah. Tanya Bu Nana dia bisa anak kamar deh. Pasti ya. Jadi dunia berkualitas ya Bapak Ibu. Tidak minta kamar dia gitu. Saya jaring-jaring Pak. Saya soalnya habis ya. Jadi dunia berkualitas Bapak Ibu, misalnya kita nampakkan pikiran kita, isinya semua ini yang bagus-bagus, yang bahagia banget. Jelas kalau semua yang bahagia, semua yang dunia berkualitas, dia pasti masuk semua pembelajaran, ilmu, kita anggap bahagia ya ada pilihan. Tapi sayang memang kita dalam semua begini. Nasihat yang terbaik adalah murid kita pasti mempunyai gambaran dunia berkualitas dua. Karena kita memiliki dunia berkualitas yang berbeda-beda. Bu Pipi mungkin pengen yang lain. Bu Ratno mungkin pengen yang lain. Entah suami yang ganteng, yang ganteng. Nah, yang pegawai mungkin ya Bu Ratno ya, maaf ya. Mungkin Bu Desi pengen apa gitu kan? Itu beda kita dunia berkualitas kita. Pasti berbeda. Bagi dua siswa Bapak Ibu, dia juga kita punya dunia berkualitas berbeda-beda. Dan kalau kita memerdekakan murid kita, pasti murid kita menempatkan dirinya sebagai dunia berkualitas dalam pikiran kita. Seperti itu Bapak Ibu. Juga kita, kalau kita memberikan yang terbaik kepada siswa, pasti siswa memberikan ruang dunia berkualitas ya kita di dalam pikiran mereka. Inilah Bapak Ibu yang sebenarnya ditinggi dunia berkualitasnya. Lanjut, ya. Bapak ini. Lanjut Bapak Ibu. Masih ada dua sih sebenarnya. Itu paling penting makanya saya bahas Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Itu sangat penting Bapak Ibu. Itu yang saya lima posisi kontrol guru. Jadi posisi ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Ini posisi pertama, paling bawah. Ya, paling bawah. Indikatornya nada suara tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk. Dampaknya siswa akan merasa tertekan, takut, dendam. Contoh, maaf ya, contoh. Dayat, gimana nanti? Nah, kamu terlambat banget, nggak kayak Bu Bibi kan? Bagus setengah sekolah aja. Nggak antong tulis. Balik. Iya, sangat membahayakan Bapak Ibu.
Jangan sampai kita di posisi penghukum Bapak Ibu. Rupanya memang sangat boleh. Bapak Ibu ya, saya harap kawan-kawan, saya pribadi pun jangan sampai di posisi penghukum. Walaupun saya pernah di posisi penghukum. Tapi jangan parah, jangan parah. Masih ada konsekuensi Bapak Ibu, konsekuensi, bukan hukuman. Dampaknya saya dendam, pasti pernah dendam. Oke, Bapak ini. Bang dong, pakai jauh. Nah, hati-hati Bapak Ibu kita ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita di posisi penghukum. Oh doyan, ini pada tak boleh Bapak Ibu. Rupanya, saya kita belajar nih. Masih naik rupanya. Rupanya tak boleh penghukum. Contoh dari ini, patuan tulis saya. Kamu harus pakai batu. Pulang, tunggu sini. Biarkan dia berjam-jam berisi ya kan. Jangan lupa ya. Kira pembukti, pembuku. Jangan malah Bapak Ibu jangan sampai ke situ. Kedua, pembuat merasa bersalah. Rupanya ada posisi kedua yang sangat membahayakan. Pembuat merasa bersalah. Dan saya juga pernah di posisi ini. Rupanya kalimatnya, dan kasihan dengan orang tua ini. Dan kasihan dengan Bapak Ibu. Kamu tahu boleh. Rupanya dan boleh Bapak Ibu. Nadanya datang, flat, sate, masuk ke relung hati. Rupanya posisi itu yang paling bahaya. Nah, murtad dan kubari. Mental ada down. Akhirnya dia tidak semangat belajar. Diam di belakang, tidak mau. Kamu simpan. Tahu boleh. Kamu terus. Jangan simpan dia dengan orang tua. Jangan simpan dia dengan gurumu. Malarkan kau sahek lo. Rupanya dan boleh Bapak ya. Rupanya memang saya pun masih pernah begitu. Cuman belajar dengan Bapak Ibu ya. Kita memang belajar. Bapak Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu? Rupanya ya, tidak boleh. Keren, nakal lagi menusuk, bunuh karakter Bapak Ibu. Selanjutnya, yang saya pelajari rupanya posisi ketiga, dah boleh kita di posisinya, dah boleh kita di posisi ini sebagai teman. Tapi dampaknya anak megang bahu kita. Wah, kita dianggap kawannya si batasan. Indikatornya ada suara ramah. Kata-katanya, ayo bantulah Bapak, demi Bapak deh, bantu aja. Dan Bapak dan nolong kamu. Ya sudah nanti Bapak Ibu bereskan. Kita beri ruang untuk anak tidak berekspresi atau tidak berekspresi, tidak berkreasi. Dan dia tidak akan memikirkan tanggung jawabnya. Itu dianggapnya kawan. Tapi masih boleh lah, karena tidak ada negatifnya sih. Cuma kita harus tahu batasannya sebenarnya Bapak Ibu. Kapan kita harus jadi kawan? Kapan kita harus jadi pemantau? Posisi keempat, pemantau. Pemantau flat, nadanya datar. Cuman macam penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dia pakai data. Kalimatnya jam berapa tadi masuk? Kenapa pakai seperti itu? Nanya boleh. Tapi tetap kita monitor. Misalnya contoh, diet tadi ketinggalan. Terus dia disuruh tulis. Efeknya, dampaknya, dia bisa konsekuensi. Tetap kita beri konsekuensi, tapi kita harus mantau diet. Tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa kita tinggalkan. Dia pemantau. Masih pakai lah, ini kita masih bahasanya masih pakai. Kita di posisi teman, pemantau. Dan terakhir, saya harapkan kita bisa berubah ke posisi ini. Posisi tingkat dewa. Posisi paling tinggi, Bapak Ibu. Indikatornya nada suara tulus. Ya, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Bukan dilus-lus ya kalau ini. Tapi anak dirangkul. Ya, dampaknya anak saat kembali ke kelas. Contoh, putra marah-marah, mulailah dengan anak mau balik. Baku, saya penjual, put, nanti dengan anak baru, dan kasih, ambil pak, gurau, gurau kegayaan, yang parah kan, tahu put, kalau digekan sebenarnya, kita sakit,
Kepalan, dia lah sebenarnya posisi manajer betul. Halus, ini kamu bukan dia pun, ini salah kita. Dia hukum bapak. Contoh kalimatnya, misalnya contoh put, dia kan tidak anda ikut. Kita kan dah yakin membuat keyakinan kelas, maka kita tidak boleh nakiti orang lain. Seperti ya bapak ibu. Lebih ke banyak omong sebenarnya manajer itu. Sebenarnya, tapi kita bisa mengembalikan status putra saat dia kembali ke kelas. Tapi dipanggil Pak Edi tadi, aku makan si kebatan dia. Dia yakin dengan dirinya, dia tidak karena saya mau oleh kawannya, tidak ada rasakan kawannya, tidak ada rasakan Bu Nana. Dia yakin bisa jawab, Bu, tadi saya gurau, Bu. Bukan kita ketakutan malah dengan Bu Nana. Dia bisa kembali ke organisasinya, ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Itu dari posisi manajer, posisi tingkat dewa. Jadi saran saya, kita di posisi kapan kita harus bisa jadi teman, kapan kita harus menjadi pemantau, kapan kita harus jadi posisi manajer. Penting Bapak Ibu. Nah, ada salah satu kasus. Apa itu Bapak Ibu? Saya kecewa dari teman-teman. Ya, betul. Membuat merasa bersalah. Jadi aku nggak buka telepon dulu. Demikianlah penjelasan mengenai restitusi 5 kontrol sebagai upaya yang dilakukan untuk bangun budaya muslim di sekolah. Tentunya dengan membutuhkan proses yang sangat panjang dan kolaborasi kita bersama, Bapak Ibu. Bukan dalam waktu singkat, tapi dalam waktu yang sangat panjang. Selain itu, proses ini juga membutuhkan terlibat kolaborasi kita bersama. Terakhir materi restitusi. Jangan ini dulu Bapak Ibu, jangan. Oke Bapak Ibu, ini penjelasan saya mempermasalahkan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Rupanya pertama-tama kalau kita melihat putra macam gaya, kita harus stabilkan identitas dulu. Makanya misalnya contoh, put bapak dulu kacip dua, put bapak pernah kacip, pernah dua mukul pernah dua bapak mukul kawannya, mukul kawanmu, tapi tidak ada lah sampai sekarang ya. Dia namanya stabilkan identitas. Terus kita tanya, tadi kalian tindakan, menurut putra, pukul akbarnya salah ya betul? Salah Pak. Nah, masuk ke poin 2. Dia merasa tindakannya salah, yakin deh? Masuk ke poin 2. Terus, putra kalau ada salah, macam mana yang melakukannya? Tanyakan keyakinannya. Keyakinan kita macam mana yang kita nggak boleh nanti orang lain Pak. Terus apa yang bisa diperlakukan? Minta maaf Pak dengan apa, dengan bagaimana? Ya, itulah namanya segitiga restitusi. Anak bisa kembali ke kelasnya dengan pertimbangan dan susah ini. Saya yang susah salah untuk panjang. Oke, pengertian segitiga restitusi ini. Contoh tadi yang Diana Gosek bilang, segitiga restitusi adalah menciptakan peserta didik memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok belajar dengan kuat. Tadi stabilkan identitas. Pertama, kita kan kok bapak pernah kasih, bapak pun dulu nakal juga, tapi tidak ada macam saya. Dia namanya stabilkan identitas. Kali dalam jangan salah. Menurut kira-kira putranya salah tuh. Menurut kira-kira Yusufnya salah gitu. Ini namanya validasi. Kita pastikan tindakannya salah sebenarnya. Terus kita tanyakan keyakinan. Menurut keyakinan di kelas 6A atau 6B atau 5B, 5A, salah nggak tindakan Yusuf? Salah Pak. Berarti dia tahu dia tindakan salah. Terus macam mana Yusuf bisa melakukannya? Dia dengan orang. Apa yang harus berbuat ini? Dia bernalar kritis. Dia yang perlu tunggu masalah Bapak Ibu. Ada kasus juga Bapak Ibu. Contoh. Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru ke sekolah. Akhirnya dia salah sepatu. Di depan ada Pak Lukman. Pak Lukman tiba-tiba teriak-teriak, kamu salah sepatu. Kamu diam di situ. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Sudah terlambat, salah pula warnanya. Segera buka sepatu kamu.
Karena kamu bisa menggunakan waktu status dari peraturan. Diminta maaf, tapi Pak Lukman tidak maafkan. Kalau kamu sudah melanggar peraturan sekolah dan tidak sanggup ambil sesuatu, Jadi kalau dia salah, ya udah aku tahu salah, tapi aku nggak minta maaf. Itu anak kita di lingkungan kita ini kayaknya kata maaf itu kayak anti benar gitu. pertama-tama mungkin kita bisa ingat-ingat gitu. Kita ingatkan kembali keadilan kelas kita. Keadilan kelas kita. Dan kita harus tegas sebenarnya. Tegas ibu jadi sebenarnya. Tegas, keadilan kelas. Bahwa kita yang sepakat, bukan dari ibu, bukan dari kalian. Ini sepakat bersama. Dilatih aja sebenarnya ibu. Dilatih untuk menjadi budaya gitu. Jadi walaupun dengan bikin siang dia, tapi kan runtuh ibu gitu. Sekarang kita asing terus. Atau mungkin ada pendapat lain? Ya bu. Mungkin kalau ada salah gimana cara ngatasin. Mereka udah masuk, mereka salah. Ya. Ya, mereka tahu salah tapi Salah. Tapi untuk minta maaf, misalnya minta maaf ke kawannya. Udah lah, aku kan masih salah, udah lah. Jadi sampai situ gitu lah. Untuk minta maaf yang seperti yang kita harapkan. Kalau sudah tahu salah, ya minta maaf lah. Gitu kan. Nah, itu kayaknya untuk posisinya itu pasti agak susah. Ya, kecuali dia minta maaf tapi kita paksa. Bukan dari dianya sendiri gitu. Kalau ada kita ya dia minta maaf gitu. Tapi kalau nggak kita suruh, ya nggak minta maaf. Belum ada pada untuk minta maaf itu. Gimana Budin? Mungkin ada solusi pada Budin? Kalau menurut hemat saya, anak-anak sekarang itu kan lebih beda daripada anak-anak dulu. Itu jelas sekali kan. Kalau dulu pengaruhnya agak sedikit, kalau sekarang pengaruhnya wah dari mana segi pun terus ada pengaruh ke anak kita. Jadi memang yang kalau menurut saya paling lebih ditekankan tadi posisi teman lagi. Buat apa? Karena kalau mereka dalam dekat dengan kita, jadi apapun yang kita katakan pasti akan diikuti. Itu yang pertama. Kan? Coba kita lihat mereka dengan temannya yang berdekatan. Pasti apa kata temannya itu diikuti. Ya? Dari berdekatannya. Akhirnya kita fasilitasi kan? Saling mencintai. Saling mencintai. Jadi kita tuh fasilitasi dengan murid kita. Ya? Kalau memang mereka susah dan kita ajak untuk mereka minta maaf, kita ada pendekatan. Jangan kita pendekatannya di depan kawan-kawannya, kita bawa kedua bicara bermata Dirangkul. jadi kan mereka teman katanya kalau kita tidak fasilitasi mereka sayang dan Maksud Pak Rabuden melakukan pendekatan. jadi akhirnya kan mereka itu kalau apa yang kita lakukan kalau mereka sayang Oke betul Bu Desi. Itu tadi kata saya Bu Desi, kita memang harus bisa menempatkan betul dari Bu Desi. Dari 50.000 bulan itu memang harus ada yang dari gajinya itu dari teman, pemantau dan manajer. Betul tidak pada Bu Desi? Pada saat sekarang ini menurut kita memang harus kita di posisi teman loh untuk masuk ke dunia ini. Karena ingat, tapi ingat dengan batasannya, jangan sampai kita lupakan batasannya. batas bulan Oh iya, saya lupa, Anda lupa. Ya Allah. tapi dah ada kedengarannya ada bukan yang jadi ada fiturnya mana gitu ya Saya ada bikin video segitiga resolusi. Ada apa itu? Kata Pak Budi. Jadi di sini kasusnya santri bikin salah dengan mengoyak buku Al karena Al sering mencontek ya. Ini kasusnya. Dikoyakkan bukunya, terus santri dipanggil dalam posisi tepi dua ya Bapak Ibu ya. Seperti ini ditanya, santri sadar santri telah melakukan kesalahan?
Ada Pak. Tapi santri udah mau yang buku Aal. Kenapa Aal? Aal udah nyontek terus. Seperti itu. Oke. Menurut santri, memoyang buku Aal itu betul atau salah? Salah Pak. Santri bersedia memperbaiki hal ini? Bersedia Pak. Dengan cara apa nanti? Santri tidak akan marah-marah lagi atau langsung membayangkan buku Aal Pak. Mungkin santri bisa melapor ke guru supaya Aal ditindaklanjuti. Seperti itu. Dasar jangan nyalahkan santri, jangan nyalahkan Aal. Pakai baca juga Bapak Ibu. Gagal doanya pada santri ya. Kasus kedua, Hafiz gara-gara main game, dia sampai terlambat 6 kali. Tanya, kenapa? Hafiz kenapa? Rupanya dia sering main game malam-malam. Hafiz tahu itu salah? Tahu Pak. Hafiz bersedia memperbaikinya? Iya Pak. Oke, Hafiz nggak akan main HP tengah malam lagi Pak. Terus Bapak akan kolaborasi dengan orang tua, nyampaikan ke orang tua bahwa Hafiz jangan sampai main HP tengah malam lagi. Seperti ini. Akhirnya datang juga dan videonya pun nanti. Akhirnya Hafiz dengan santri balik ke kelas, tidak ada yang lain dengan Aal. Hafiz tidak kena diterima oleh kawannya, si selamat tadi. Karena Hafiz kan tahu dia salah dan dia akan memperbaiki kesalahan. Seperti dia Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi? Karena berhubung sudah datang, jam-jam sudah selesai. Nah, kalau saya berdiri juga sekali lagi bukan berarti mengguru Bapak Ibu. Terima kasih kita sambil belajar bersama dan saya tekankan ke Bapak Ibu ini Bapak Ibu. Kombat kita ada Bapak Ibu aktif. Saya pun lagi cari materi untuk berbagi. Mungkin para guru yang sibuk, Bu Ayu bisa. Kalau mungkin Bu Neti sibuk, Bu Desi bisa. Mungkin Bu Nana sibuk, Bu Mila bisa. Atau Bu Suciani. Jadi kita saling berkolaborasi. Siapa yang mendapat kesempatan Miss, mungkin ada yang pembuatan soal, bisa dibahas Miss. Bagaimana cara pembuatan soal? Satu juga membacakan bahasa Inggris. Bisa kita paparkan gitu. Kalau saya buatkan sertifikatnya, karena ada. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau memang ada salah kata. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah sudi kita hadir untuk memberikan baik. Kurang lebih hormat, sempurna dari Allah. Kurang lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.